SD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan budaya lokal di daerah saya. Saya berasal dari Dusun Jentu, Desa Sentabai, Kecamatan Silehir, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya berasal dari suku Dayak Rambai. Nama benda yang pertama yaitu raga. Bahasa Indonesianya adalah keranjang. Nah, keranjang ini biasanya digunakan untuk menaruh seperti piring, gelas, ataupun alat dapur lainnya yang telah dicuci. Keranjang ini juga bisa digunakan untuk menyimpan sayur-sayuran. Nah, bahan dasar yang digunakan untuk membuat keranjang yaitu rotan. Rotan yang dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk keranjang. Kemudian yang kedua adalah alu. Alu atau penumbuk padi. Alu atau penumbuk padi ini digunakan oleh masyarakat untuk menumbuk padi ataupun menghaluskan padi. Alat bahan dasar yang digunakan untuk membuat alu yaitu kayu. Kayu ini dipahat sedemikian rupa sehingga nyaman untuk digunakan. Yang ketiga adalah kisar. Kisar atau penghalus padi. Kisar merupakan alat tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk menghaluskan padi sehingga padi tersebut menjadi beras. Nah, bahan dasar untuk membuat kisar yaitu kayu. Membuat kisar ini memerlukan keterampilan khusus karena cara pembuatannya tidak mudah. Yang keempat, lunggai. Lunggai atau pisau raut. Pisau raut digunakan untuk menghaluskan rotan sehingga rotan tersebut dapat dijadikan anyaman. Pisau raut ini bukanlah senjata. Pisau raut terdiri atas mata pisau dan juga ganggang. Mata pisau tersebut direkatkan kepada ganggang, kemudian diikat menggunakan rotan ataupun menggunakan tali. Kemudian yang kelima adalah duku. Duku atau parang. Duku atau parang ini digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk berkebun ataupun membuka lahan baru untuk ditanami padi. Duku ini sangat berguna bagi masyarakat Dayak. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa duku seperti ke ladang, nore, mencari ikan, ataupun berkebun. Nah, duku ini bahan untuk membuatnya adalah besi yang ditempa sehingga membentuk duku atau parang. Kemudian direkatkan pada ganggangnya. Duku ini mempunyai sarung. Sarung parang ini terbuat dari kayu, biasanya berhias rotan ataupun tali. Kemudian yang keenam adalah bubu. Bubu adalah alat penangkap ikan ramah lingkungan. Bubu merupakan kearifan lokal suku Dayak. Bubu ini berbentuk seperti tabung yang memanjang. Nah, bahan dasar untuk membuat bubu yaitu bambu yang dihaluskan kemudian dianyam sehingga bisa membentuk bubu. Bubu ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Yang ketujuh, tikai. Tikai atau tikar. Tikar biasanya digunakan oleh masyarakat suku Dayak sebagai alas tidur, alas duduk, ataupun untuk acara pertemuan. Nah, tikar ini terbuat dari daun pandan duri. Daun pandan duri tersebut merupakan tumbuhan liar yang berada di hutan-hutan. Ukuran pandan duri ini lebih besar dari pandan wangi. Nah, tikar ini kemudian dianyam sehingga membentuk tikar yang bisa digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Yang ke-8 yaitu lesung. Lesung biasanya digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk menumbuk padi ataupun menumbuk daun singkong. Lesung ini terbuat dari kayu yang memanjang seperti segi empat. Nah, tinggal kita lubangi bagian tengahnya agar membentuk lesung. Namun, membuat lesung ini ada teknik-teknik tertentu. Yang ke-9, tanggui atau capin. Tanggui atau capin ini biasanya digunakan oleh petani, oleh nelayan, ataupun pekebun. Bagi masyarakat Dayak, capin ini sangat berguna karena kita tahu bahwa masyarakat Dayak mayoritasnya adalah sebagai petani. Kegunaan dari capin adalah untuk melindungi kita dari teriknya panas matahari ataupun dari hujan. Nah, pembuatan capin ini pun sangat rumit, di mana di kampung saya bahan untuk membuat capin adalah senggang. Senggang itu tumbuhan liar yang berada di hutan. Kemudian untuk merekatkan capin agar bisa direkatkan di kepala, ada yang namanya stapu. Stapu ini juga terbuat dari senggang yang dianyam sehingga dapat membentuk lingkaran yang bisa direkatkan di kepala sehingga capin ini bisa digunakan. Yang ke-10 yaitu pemansai. Pemansai ini merupakan alat
kecil. Pemansai ini di daerah Jentu sering digunakan apabila air itu surut karena ikan-ikan ataupun udang banyak sekali di tebing sungai. Nah, pemansai terbuat dari rotan yang sudah dihaluskan, kemudian dianyam sehingga membentuk pemansai yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang ke-11 adalah capan. Capan merupakan alat penampi beras untuk memisahkan beras dari sisa-sisa kulit padi yang telah dihaluskan, baik menggunakan lesung ataupun menggunakan kisar. Capan ini, bahan yang digunakan untuk membuat capan adalah senggang ataupun pandan duri yang tumbuh-tumbuh di hutan, dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk capan yang dapat digunakan untuk menampi beras. Yang ke-12 yaitu cupai. Cupai digunakan sebagai alat untuk membawa barang-barang, misalnya membawa padi ataupun tanaman-tanaman yang dihasilkan dari ladang. Cupai di sini sangat banyak kegunaan bagi masyarakat suku Dayak, di mana suku Dayak membawa cupai kemanapun mereka pergi, seperti mencari ikan, menoreh, ataupun ke ladang. Masyarakat suku Dayak selalu membawa cupai. Nah, cupai di sini terbuat dari rotan yang telah dihaluskan, kemudian dianyam sehingga membentuklah cupai. Kemudian yang ke-13 yaitu beriut. Beriut merupakan alat tradisional khas suku Dayak. Nah, beriut di sini biasanya digunakan masyarakat suku Dayak untuk membawa ikan ataupun membawa bekal. Beriut ini sangat berguna jika mereka ingin bepergian seperti berburu, mencari ikan, ataupun pergi ke dalam hutan. Untuk kebutuhan-kebutuhan mereka selalu membawa beriut untuk meletakkan bekal-bekal mereka. Nah, beriut di sini terbuat dari rotan yang dianyam menyerupai tabung kecil. Nah, kemudian di belakang beriut diberi atau direkatkan tali sehingga bisa ditenteng seperti menenteng tas. 14. Mandau. Mandau merupakan senjata khas suku Dayak. Mandau digunakan oleh suku Dayak dalam peperangan ataupun ngayau. Ngayau yaitu memotong kepala musuh. Nah, mandau ini berbeda dengan parang atau duku tadi. Mandau merupakan senjata, sedangkan duku merupakan alat yang digunakan masyarakat suku Dayak dalam berladang. Nah, mandau di sini memiliki dua bagian, yaitu bilah dan ganggang. Bilah mandau terbuat dari besi, sedangkan ganggang mandau bisa terbuat dari kayu yang menyerupai burung tingang. Kemudian yang ke-15 yaitu makanan khas, peja atau pekasam. Di dusun Jentu masih banyak sekali terdapat ikan, baik itu musim kemarau ataupun musim hujan. Di sana sangat mudah untuk mendapatkan ikan, sehingga masyarakat sana sering membuat pekasam. Nah, cara membuat pekasam pun sangat mudah. Yang pertama, kita siangi ikan ataupun tidak disiangi pun tidak masalah. Kemudian yang kedua, siapkan nasi yang sudah dingin. Kemudian yang ketiga, siapkan baskom. Masukkan ikan ke dalam baskom yang telah dicuci. Kemudian campurkan dengan garam dan juga beras. Setelah garam dan beras tercampur, kemudian kita masukkan ikan tersebut ke dalam toples. Nah, tutup toples tersebut rapat-rapat. Biarkan hingga 7 ataupun 8 hari, maka pekasam pun sudah bisa diolah sesuai keinginan masing-masing. Pat atau pisau sadap. Pisau sadap karet ini adalah alat yang digunakan untuk mengupas kulit karet sehingga mengeluarkan getah atau latex. Pisau sadap terdiri dari mata pisau dan juga ganggang. Mata pisau terbuat dari besi, sedangkan ganggangnya terbuat dari kayu. Kemudian yang ke-17 ada balur atau ikan asin. Ikan asin merupakan makanan khas daerah. Ikan yang dijadikan ikan asin merupakan ikan air tawar. Cara pembuatan ikan asin pun sangat mudah. Pertama, kita siangi ikan terlebih dahulu, kemudian cuci ikan. Nah, setelah ikan dicuci, kemudian campurkan garam yang kasar ke dalam ikan tersebut. Nah, setelah ikan tercampur dengan garam, letakkan ikan tersebut ke dalam toples. Tutup toples tersebut dan biarkan selama 1 malam. Kemudian keesokan harinya, jemurlah ikan tersebut sehingga dia kering dan jadilah balur ataupun ikan asin. Ke-18 ada puluy atau pulut. Puluy atau pulut ini merupakan makanan khas yang dimasukkan ke dalam bambu. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Cukup kita rendam
beras pulut tersebut selama 30 menit ataupun lebih. Kemudian masukkan beras pulut tersebut ke dalam bambu. Nah, setelah dimasukkan barulah kita panggang. Nah, tunggulah sampai matang. Biasanya pulut atau pului yang dimasukkan ke dalam bambu ini digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk upacara adat, baik pun upacara adat sekampung ataupun upacara adat keluarga. Yang ke-19, ada ketap. Ketap atau ani-ani, pisau untuk memotong tangkai padi. Nah, alat ini digunakan oleh para petani. Khususnya di kampung saya, alat ini masih sangat digunakan karena masyarakat di daerah saya berladangnya masih menggunakan peralatan sederhana, yaitu ketap tadi untuk memotong padi. Ketap ini terdiri dari ganggang dan mata ketap. Ganggangnya terbuat dari kayu yang kira-kira berukuran 10 cm. Sedangkan matanya terbuat dari kaleng, seperti kaleng sarden ataupun kaleng susu. Yang terakhir, ada penyilip atau alat untuk mencari kutu. Penyilip merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak untuk mencari kutu, sehingga untuk mencari kutunya dengan penyilip itu bisa kita mudah untuk menemukan kutu, baik itu anak kutu ataupun telur kutu. Nah, penyilip ini terbuat dari bambu yang dihaluskan ataupun dipotong kecil-kecil. Kemudian runcinglah bambu tersebut agar dia mudah digunakan untuk mencari kutu. Baiklah, sekian presentasi dari benda-benda lokal ataupun makanan khas dari daerah saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.